Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan LKPD kami yang berjudul Suhu dan Kalor, di mana LKPD ini diajukan sebagai tugas akhir dari mata kuliah kurikulum pendidikan yang diampu oleh Bapak Zikri. Oke, sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Rian Raizazi dari NIM 08 dan rekan kelompok saya yaitu Gevira Aulia Putri dari NIM 34. Oke, kita akan langsung mulai saja kepada pemaparan atau review dari LKPD yang telah kami buat. Oke, ini adalah halaman awal atau cover dari LKPD kami, di mana LKPD kami mengambil materi suhu dan kalor. Dan ini merupakan materi pada fase F di jenjang SMA. Oke, kita lanjut langsung saja kita lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu, nah di sini adalah halaman di mana penyusun dari LKPD ini, yaitu saya sendiri dan juga rekan saya Gevira Aulia Putri. Oke, kita langsung saja lanjut. Nah, di sini adalah identitas pemilik LKPD, di mana untuk identitas pemilik LKPD ini, seperti pada umumnya, berisi nama siswa, asal kelas, mata pelajaran, nama guru sekolah, dan juga nama anggota kelompok. Selanjutnya, kata pengantar. Selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi ini dimulai dari identitas pemilik LKPD sampai yang paling akhir adalah profil penulis. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana isi dari LKPD ini. Lanjut, di sini adalah daftar gambar. Nah, daftar gambar ini sebagai indexing dari gambar-gambar yang nantinya ada atau tertampil pada LKPD ini. Kita akan langsung melanjutkan saja ke bagian berikutnya, yaitu bagian petunjuk penggunaan. Bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah petunjuk penggunaan dari LKPD. Jadi untuk petunjuk penggunaan ini ada dua, yaitu untuk guru dan peserta didik. Untuk guru sendiri dijelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh guru, serta apa saja yang harus dilakukan oleh siswa untuk memulai mengerjakan LKPD. Oke, lanjut mengenai deskripsi LKPD. Jadi LKPD ini disusun untuk membantu peserta didik untuk memahami konsep mengenai materi suhu dan kalor. Nah, di deskripsi LKPD ini dijelaskan secara singkat namun jelas mengenai LKPD yang sudah kami buat. Terus juga ada sintaks pembelajaran. Sintaks pembelajaran yang dibuat berdasarkan model pembelajaran yaitu discovery learning, di mana ada 6 sintaks pembelajaran. Yang pertama stimulation, artinya kita sebagai guru akan memberikan rangsangan atau memberikan ilmu awalan atau ilmu baru untuk mengaitkan konsep awal siswa. Terus juga ada problem statement, terus juga ada data collection. Nah, data collection ini kita kumpulkan berdasarkan dari si AKPD yang akan dikerjakan oleh siswa dan sudah dibuat oleh guru. Selanjutnya ada data processing atau pengolahan data. Lanjutnya ada verifikasian, yaitu tentang membuktikan konsep fisika yang sudah siswa kerjakan melalui dari data collection. Nah, lanjut yang terakhir adalah generalization atau menarik kesimpulan. Apakah siswa ini paham mengenai materi yang sudah disampaikan dan dikerjakan dan didiskusikan dengan teman-temannya mengenai bab yang sudah dipelajari. Seperti itu. Lanjut, yaitu peta konsep. Peta konsep adalah materi yang akan kita gunakan sebagai guru. Apa saja materi yang dijelaskan dalam LKPD dan materi berikut. Jadi ada bab suhu, kalor, dan perpindahan kalor yang dimana di setiap subbab itu dijelaskan pengertiannya, alat ukurnya, dan perubahannya. Dan tak lupa di setiap subbab suhu, kalor, dan perpindahan itu dijelaskan masing-masing ada LKPD-nya. Untuk suhu sendiri ada satu LKPD, kalor sendiri ada satu LKPD, dan untuk perpindahan kalor sendiri ada 3 LKPD. Jadi ada berjumlah kurang lebih 5 LKPD yang kami buat di dalam materi suhu dan kalor. Oke, selanjutnya yaitu mengenai capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini adalah berdasarkan dari
kurikulum. Jadi kita ngambil CP atau capaian pembelajaran ini disesuaikan dengan konteks pembelajaran siswa. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan bab dan materi yang akan dicapai oleh siswa. Nah, jadi tujuan pembelajaran sendiri ini berkaitan dengan materi, suhu, dan kalor pastinya. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri ini kita buat berdasarkan taksonomi Bloom dimulai dari C3 hingga C5. Jadi kayak menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merancang seperti itu. Oke, lanjut. Yaitu ada mengenai alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran ini berdasarkan dari model pembelajaran. Yang pertama ini ada konsep dasar suhu dan pengukuran. Artinya siswa ini harus tahu nih dan paham mengenai konsep dari materinya. Terus ada mengukur dan juga mengkonversi. Nah, setelah itu ada tahap konsep kalor dan asas Black yang artinya pada materi kedua ini akan relevan dengan konteks materi pertama atau berkaitan yang pasti. Untuk tahap kedua ini berarti menjelaskan mengenai konsep kalor dan asas Black. Nah, yang ketiga ini tahap mekanisme perpindahan kalor. Pada bab atau subbab materi perpindahan kalor ini relevan dengan LKPD 3, 4, dan 5. Karena kan paling banyak LKPD ini ada di subbab mengenai perpindahan kalor seperti itu. Lalu yang tahap keempat adalah keterampilan investigasi ilmiah, yang gimana berarti hal ini terintegrasi di seluruh LKPD, yang artinya kita sebagai guru dan siswanya itu bisa merancang dan melaporkan penyelidikan peserta didik dengan kayak mengolah data, terus juga mengerjakan LKPD dengan eksperimen, selanjutnya juga menyajikan kesimpulan atau tadi di apa sintaks pembelajaran discovery learning. Yang terakhir adalah generalization, yang artinya siswa ini bisa memberikan kesimpulan mengenai fenomena suhu dan kalor secara lisan maupun secara tulisan seperti itu. Oke, mungkin lanjut penjelasan. Oke, di sini kita akan masuk kepada uraian materi, di mana uraian materi pertama terkait suhu dan alat ukurnya. Mungkin untuk hal ini akan saya jelaskan secara singkat, mengingat waktu juga sedikit. Oke, di uraian materi di sini, ya pertama kita akan membahas terkait pengertian dari suhu terlebih dahulu. Di sini adalah gambar yang kemudian ada indeksnya yang tadi kita bisa lihat pada daftar gambar. Di sini adalah penjelasan singkat terkait pengertian suhu. Kemudian, di sini adalah skala suhu dan bagaimana cara mengkonversinya. Di sini juga ada gambar. Selanjutnya ada juga contoh soal. Nah, jadi berdasarkan dari cara mengkonversi tadi, kita berikan contoh soal agar siswa lebih mudah memahami bagaimana cara mengkonversi suhu dengan baik. Kemudian perubahan suhu. Selanjutnya di sini ada LKPD 1. Untuk LKPD 1, ya, isinya kurang lebih akan sama dengan LKPD yang lainnya, di mana isinya yang pertama itu adalah petunjuk penggunaan LKPD, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian materi pengantar, kemudian alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja dalam pengambilan data, kemudian tabel data percobaan, kemudian analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, untuk selanjutnya adalah lembar jawaban. Nanti semua jawaban siswa tadi akan ditulis di lembar jawaban ini. Jadi nanti siswa tidak perlu menyediakan kertas lagi, cukup mengerjakan di lembar jawaban di sini. Selanjutnya adalah materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua adalah mengenai kalor dan pengaruh kalor. Nah, sama halnya pada materi pertama, jadi kita menjelaskan dulu nih dengan mengaitkan proses kalor dengan kehidupan sehari-hari. Kita menjelaskan pengertian kalor mengenai kehidupan sehari-hari siswa. Nah, di sini tuh dijelaskan melalui gambar yang dimana ada ketika kita memasak air seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga memberikan rumus untuk mengintegrasikan pemahaman mengenai kalor seperti itu. Setelah itu kita juga memberikan contoh soal dan konsep mengenai azas Black tadi. Karena kan di tujuannya tadi ada siswa ini bisa memahami konsep tentang si azas Black tersebut. Lalu ada juga contoh soal dari materi azas Black. Oke, selanjutnya selanjutnya itu menjelaskan memahami dari penjelasan mengenai pengaruh kalor. Jadi pengaruh kalor ini ada 3 terhadap suhu, perubahan wujud, dan
pengaruh yang ketiga, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada LKPD kedua. Nah, kalau misalkan LKPD pertama tadi itu adalah mengenai suhu. Nah, lalu untuk LKPD kedua ini mengenai kalor yang dimana judulnya adalah perang kalor. Siapakah yang menang lebih dingin? Nah, di sini juga secara lengkap kita sajikan mengenai petunjuk penggunaan LKPD. Kita sertakan tujuan pembelajaran, materi pengantar untuk siswa melakukan eksperimennya, terus alat bahan yang dibutuhkan apa saja. Setelah itu langkah kerjanya seperti apa, tabel percobaan yang harus data yang harus didapatkan seperti apa, lalu juga ada kesimpulan. Oke, lanjut. Sama halnya kayak di materi pertama ada lembar jawaban juga. Oke, yang ketiga ini adalah mengenai perpindahan kalor. Nah, untuk materi ini sendiri sama halnya kayak materi pertama dan kedua, diuraikan materi berdasarkan uh, kegiatan pada sehari-hari gitu, biar dikaitkan dengan konsep siswa mudah difahami. Oh, ternyata konsep suhu dan kalori ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Makanya kita gunakan atau sertakan gambar pada LKPD sebagai uh, pengantar materi siswa sebelum mengerjakan LKPD seperti itu. Oke, selanjut. Nah, sama halnya kayak materi sebelumnya ada rumus mengenai materi tersebut, lalu ada contoh soalnya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini juga sama, kalau tadi kan konduksi. Dan sekarang materi konveksi ada penjelasan, ada rumus, dan juga ada contoh soalnya. Dan tak lupa juga kita sertakan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama sehalnya seperti radiasi, kita sertakan gambar, penjelasan, rumus, dan juga contoh aplikasi dalam sehari-hari, seperti itu. Nah, lalu untuk subbab yang ketiga ini kita ada 3 LKPD. Yang pertama ini mengenai materi konduksi. Jadi LKPD 1 di materi perpindahan kalor itu ada konduksi. Judulnya dengan seberapa cepat kalor itu menjalar. Nah, di sini juga sama kita sertakan seluruh bagian yang sama seperti LKPD sebelumnya, ada petunjuk, tujuan, materi pengantar, alat dan bahan, langkah kerja, tabel percobaan, terus analisis data, serta kesimpulannya seperti apa, seperti itu. Oke, lanjut. Lalu ini adalah LKPD 4, kalau tadi judulnya konduksi, sekarang judulnya adalah konveksi, mengenai melihat warna mengalir karena panas, seperti itu. Sama halnya kayak LKPD sebelumnya, lengkap dan sama juga. Oke, lanjut. Yang terakhir itu ada KPD 5. Kalau ini untuk materi radiasi, jadi tentang memburu panas tanpa sentuhan. Di sini kita lakukan eksperimen sesuai dengan sintaks dari Discovery Learning. Model pembelajaran yang kami gunakan, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut kepada bagian yang selanjutnya yaitu lembar refleksi. Nah, di sini berisi nama, kelas, tanggal. Ini nanti setiap siswa wajib untuk mengisi lembar refleksi ini. Apa saja isi dari lembar refleksi ini? Yang pertama itu jejak pemahaman, di mana eh, siswa akan ditarik kembali gimana materi yang udah dipelajari sebelumnya. Itu ada 3 pertanyaan. Kemudian ada affective reflection. Ini adalah refleksi pembelajaran. Nah, jadi ada 4 poin. Ya, yang pertama itu melakukan eksperimen, diskusi kelompok, pengerjaan soal hitungan, memahami konsep teori. Nah, nanti siswa mencentang nih bagian yang sesuai dengan yang mereka rasakan. Misalnya, mereka bingung, maka mereka mencentang di sebelah sini. Kemudian kalau misalnya mereka biasa saja, yang sebelah sini. Kemudian kalau seru ya, kan dicentang di kolom yang seru. Seperti itu. Selanjutnya, masih pada bagian refleksi. Kemudian itu adalah self assessment. Nah, ini adalah assessment ya, di mana kita akan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Jadi nanti siswa akan diajak untuk berpikir merefleksikan. Misalnya pada poin pertama, saya bisa menggunakan alat ukur suhu dengan benar, maka dia akan melingkari. Kalau semakin besar angkanya, dia maka akan sangat paham. Kalau semakin kecil artinya dia tidak paham. Jadi tidak paham, paham, netral, eh, tidak paham, sangat tidak paham, netral, paham, dan sangat paham. Seperti itu. Nanti mereka melingkari. Kemudian yang terakhir adalah feedback untuk LKPD. Jadi kami berikan 2.
poin ya, di mana jadi di sini siswa akan memberikan feedback terkait LKPD. Bagaimana LKPD yang udah dibuat? Apakah udah cukup menarik, udah cukup jelas? Maka nanti siswa akan menjelaskan di sebelah sini. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Jadi untuk materi-materi yang kita ambil tadi itu tidak luput dari em, sumber-sumber yang kami gunakan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kita menggunakan sumber-sumber yang resmi. Gitu. Kemudian, nah di sini adalah pembagian dari pengerjaan LKPD. Karena kami berisikan 2 orang, maka kami bagi ya berdasarkan em, masing-masing ya. Misalnya kalau dari Gevira sendiri ada 7 poin, itu susun bagian pertama itu peta konsep, deskripsi, petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya. Begitupun dengan Riandra sendiri sebagai atau saya sendiri. Itu di mana saya menyusun bagian kata pengantar, CP, TP, kemudian sintaks menurut pembelajaran, kemudian ATP. Nah, juga saya menyusun materi, konsep kalau, rasa spek, dan lain sebagainya. Sampai dengan 7 poin seterusnya. Oke, selanjutnya adalah bagian yang terakhir yaitu profil penulis. Nah, profil penulis ini berisi latar belakang atau biodata si penulis tersebut. Yaitu ada 2 penulis, maka ada 2 profil penulis. Yaitu pertama Rian Raizazi, kemudian yang kedua adalah Gevira Aulia Putri. Oke, saya rasa itu yang terakhir. Jadi saya cukupkan untuk review dari materi terkait LKPD saya yaitu suhu dan kalor. Kami harap LKPD ini dapat membantu siswa belajar dengan lebih baik dan meningkatkan pemahaman siswa terkait suhu dan kalor. Oke, kami tutup. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.